dengan segala beban kehidupan kami Tuhan, dengan segala pergumulan permasalahan kehidupan kami Tuhan. Tapi kami percaya bahwa Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang sanggup melakukan segala hal. Maka dari itu kami mau datang dengan penuh kemenangan hati kami Tuhan. Kami mau menyerahkan segala kehidupan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Biar kami boleh bebas memuji-Mu, biar kami boleh merasakan sukacita lebih lagi Tuhan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan dari awal sampai hingga akhirnya Tuhan. Segala intervensi dari kuasa roh jahat yang mau mengganggu, merebut sukacita kami dalam ibadah ini Tuhan, kami mau satukan hati kami, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kuasa roh kudus yang melalui ruangan ini mengisi hati, pikiran, dan jiwa kami. Haleluya. Berkati juga Tuhan jemaat yang sedang dalam perjalanan, kiranya Engkau boleh terus sampaikan mereka di tempat ini dengan selamat, di dalam tidak kurang satu apapun juga, dan juga untuk ibadah yang selanjutnya Tuhan. Kami berdoa Engkau berkati, biar Engkau yang melindungi, biar Engkau yang urapi ibadah kami, dan juga para pelayan-pelayan yang bertugas juga jemaat. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk beribadah pada hari ini hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini kami anak-anak siap untuk memuliakan Tuhan. Kami berkata terima kasih buat karya-Mu bagi kami. Kami terus dikuatkan, dimampukan dalam menjalani hidup kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Engkau baik bagi kami Tuhan. Ya Yesus. Puji Tuhan. Yang miskin diperkaya.
bangkit, bahkan naik ke surga menyediakan tempat bagi kami. Orang-orang anak-anak-Mu yang bertahan di dunia ini hidup sesuai dengan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, lebih lagi kami akan bersorak memuji Engkau. Biarlah kuasa-Mu berkarya, terus Roh Kudus-Mu berkarya dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk bersorak bagi Tuhan. Yang siap nyanyi bagi Tuhan, teman-teman katakan amin. Haleluya. Haleluya. Saya percaya kabar kita saat ini adalah kabar yang penuh dengan sukacita. Amin. Karena ada Tuhan dalam hidup kita yang ajaib, yang selalu melimpah hidup kita. Kasih. Kanan kiri, bahwa kabar kita adalah kabar yang diberkati oleh Tuhan. Ajaib. Haleluya.
oleh karena kekuatan manusia terbatas. Tapi ketika ada Tuhan, ada Yesus dalam hidup kita. Kau berkata, terima kasih Tuhan, aku ada sampai saat ini. Bukan oleh kuat gagah, tapi oleh kuat kuasa Roh Kudus. Lebih di saat kami menikmati kebenaran firman, kesempatan yang indah bagi kami lagi untuk menikmati kebenaran. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Ajar terus kami Tuhan untuk selalu bersyukur kepada-Mu. Yesus. Haleluya, haleluya. Ajar berterima kasih, ajarku bersyukur kepadamu. Semua berkat ajarku Tuhan, berterima kasih. Ajarku Tuhan, berterima kasih. Ajar kami Tuhan untuk selalu bersyukur kepada-Mu. Bersyukur
kuasa otoritas dari Roh Kudus, sehingga hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu. Itulah isi hati Tuhan dalam hidup kami dan menjadi jawaban dalam setiap pergumulan-pergumulan umat-umat Tuhan saat ini. Sebab itu Tuhan, biarlah hati kami terus terbuka sehingga firman-Mu datang, masuk, bertanam, berbuah, semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Shalom semuanya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita bisa beribadah bersama-sama juga sampai saat ini. Kita pun beribadah karena anugerah Tuhan, ya. Dan kita akan langsung masuk pada firman Tuhan, saudara. Tetapi saya belum melanjutkan, atau yang saya janjikan, saya akan mengajarkan saudara tentang jangan menyimpang dari doktrin Alkitab, saudara. Tapi saya sudah pindah dulu karena saya menargetkan harusnya dari awal tahun saya menyampaikan visi dan misi gereja kita, ya, supaya saudara memahami, karena sudah masuk bulan Maret lagi dan sudah masuk lagi kepada Paskah, ya, dan lain sebagainya. Jadi saya ambil sekarang dulu, saudara, untuk menyampaikan tentang visi dan misi. Kita harus memahami, saudara, karena visi ini akan mengarahkan kita bersama-sama, saudara. Dan gereja ini tentu punya visi dan misi yang mungkin saudara ada yang tahu, ada yang malah belum, ada yang mungkin belum memahami tentang visi misi itu. Nah, atau apa visi misi gereja ini? Dan tentu seharusnya saudara memang setiap tahun visi dan misi gereja itu harus terus diajarkan supaya kita menjadi satu visi dan misi gereja. Ya, oke, saudara. Sebelum saya membaca ayat berhubungan dengan visi kita, visi itu, saudara, berbicara tentang satu ke depan jangka panjang bagi kita, saudara, mengarahkan kita, tujuan kita mau jadi apa, saudara, di sana. Itu visinya, ya. Dan misinya itu, saudara, tentang mendukung visi itu. Jangka pendek kita mau apa yang akan kita lakukan, ya. Nah, kita mau jadi apa di sana, dan misinya kita mau buat apa sekarang. Itu visi dan misi. Nah, sebab itu, saudara, saya belum dicetak-cetak soalnya, ya. Saya sudah minta harusnya bikinkan cetak. Visi kita kan sudah beda dengan yang 2 tahun lalu, dan mungkin dari sekretaris gereja nanti bisa ini, ya, bantu cetaknya. Nah, visi kita itu, saudara, jemaat yang akan menjadi mempelai Kristus. Jadi itu akan, ya. Kenapa saya katakan akan, saudara? Karena nanti kita akan melihat dalam Alkitab bahwa satu sisi kita memang menyebut mempelai Kristus, tetapi itu akan, ya, akan. Dan itu menjadi satu visi bagi kita, supaya kita akan menjadi mempelai Kristus. Jadi intinya visi kita, jemaat yang akan menjadi mempelai Kristus. Kita semua harus menjadi mempelai Kristus, dan itu ke depan, saudara, ke depan. Nah, sebab itu kita akan memulaikan ayat ini, saudara. Kita baca dulu di dalam Matius pasal 25, ayat yang pertama. Mari jemaat Tuhan, baik yang di tempat ini, di lantai bawah juga, dan jemaat di rumah, bangkit berdiri. Oh ya, untuk jemaat di rumah saya ingatkan untuk siapkan roti dan anggur, ya, karena saudara dan jemaat di tempat ini akan melakukan perjamuan kudus. Mari kita baca ayat ini, saudara. Matius 25 ayat 1, saya ayat 1, saudara ayat 2, ya. Perikopnya kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Gadis-gadis yang bijaksana
dan gadis-gadis yang bodoh. Ayat 1 saya. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Lalu di tengah malam terdengar suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi apabila mereka sudah pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang rahasia sedia masuk bersama-sama dengan dia untuk menjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi dia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu." Bersama-sama ayat 13. 1, 2, 3. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk kembali. Ya, kembali saudara, sekali lagi kita akan belajar pagi hari ini atau mengingatkan kita lagi tentang visi dan misi. Yang pertama kita akan bahas visi, ya. Kita sudah lihat visi itu apa tadi? Adalah visi itu berbicara tentang sesuatu yang akan, ya, terjadi bagi kita nanti. Begitu saudara, ya. Kita mau kemana, itu visi. Dan di mana visi kita visi kita jemaat yang akan menjadi mempelai Kristus. Bilang sama-sama dulu saudara, jemaat yang akan menjadi mempelai Kristus. Ulang, 1, 2, 3. Jemaat yang akan menjadi mempelai Kristus. Kalau saudara agak lupa, saudara ingat-ingat dulu saja, menjadi mempelai Kristus, ya. Atau saudara cuma bisa ingat, jemaat yang akan menjadi mempelai Kristus. Oke, itu visi gereja kita. Jadi seluruh jemaat Tuhan di tempat ini harus mempunyai visi ini. Di dalam diri saudara, baik secara pribadi, saudara ingat, saudara ada menjadi jemaat di tempat ini. Saudara dan saya harus mengingat, di gereja saya beribadah, kami punya visi, saya harus menjadi mempelai Kristus. Amin. Saya harus menjadi mempelai Kristus. Nah, kita kembali pada ayat-ayat yang kita baca tadi. Ini ya, ayat pertama begini. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis. Bilang dulu sama saya, seumpama. Seumpama. Sekali lagi, seumpama. Seumpama. Seumpama itu apa maksudnya? Itu perumpamaan. Saya tahu perumpamaan. Perumpamaan itu cerita. Perumpamaan artinya cerita. Namun cerita di dalam Alkitab itu maksudnya, kalau sudah baca di Alkitab kan banyak sekali perumpamaan kan begitu ya. Termasuk yang kita baca ini adalah perumpamaan. Perumpamaan atau cerita ini yang kita baca ini satu perumpamaan yang bermakna sorgawi. Itu maksudnya perumpamaan dalam Alkitab. Yang kedua itu maksudnya begini, cerita yang ada di dalam dunia ini bermakna sorgawi. Itu maksudnya. Jadi kalau saudara, kenapa ada perumpamaan yang ditulis dalam Alkitab, perumpamaan selalu mengambil di bumi ini kan, di dunia ini. Nah itu maksudnya saudara, dengan bertujuan itu dia bermakna sorgawi. Itu biasa seperti itu. Yang ketiga saudara, perumpamaan itu maksudnya untuk memudahkan kita jemaat Tuhan memahami maksud dari firman itu apa. Itu maksud perumpamaan, ya.
Itu memudahkan kita. Nah, sebab itu kan saudara kalau bercerita-cerita juga, bercerita kepada anak, cerita kepada orang lain, sesuatu yang saudara maksudkan, kadang-kala saudara pakai perumpamaan. Tetapi intinya bukan di perumpamaan itu, tetapi intinya adalah apa sih maksudnya yang kamu mau sampaikan, kan gitu. Seperti kita di sini. Dikatakan ada 5 anak dara yang bijaksana dan 5 yang bodoh. Nah, akan menyambut mempelai, kan begitu. Nah, tolong jemaat Tuhan, ini sekali lagi perumpamaan. Jangan memahami, oh, kok 5 gadis, 1 mempelai. Wah, ini poligami berarti ini. Poligami ini Kristen ini. Bukan itu bukan di situ maksudnya. Ini berbicara bagaimana gereja Tuhan, kita khususnya, akan menjadi kita sebagai gereja Tuhan disebut menjadi mempelai wanita dan Kristus adalah mempelai pria. Itu ya saudara maksudnya. Nah, setelah saudara melihat begitu, saudara dikatakan ayat tadi berkata begini, 10 gadis itu sama-sama menyongsong mempelai itu. Berarti saudara, 10 gadis ini kenal nggak saudara mempelainya? Karena mereka menyongsong. Kenal ya? Kenal. Ini menggambarkan begini saudara. Gereja Tuhan, dia kenal nggak Tuhan? Kenal Tuhan Yesus. Tetapi kita melihat ayat selanjutnya. 5 diantaranya disebut apa saudara? Bodoh, ayat 2. Dan 5 apa? Bijaksana. Jadi mulai ada pemisahan, ayat 2. Gereja itu ada ternyata disebut juga, karena ingat 10 gadis ini melambangkan maksudnya gereja ya. Tetapi di antara 5 itu maksudnya saudara, tetap ada yang bodoh. Begitu. Nah, 5 lagi ada yang bijaksana. Ayat 3. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelita juga, tapi tidak membawa minyak di dalam satu buli-buli, dikatakan begitu. Jadi tidak ada minyak. Minyak biasa di dalam Alkitab melambangkan Roh Kudus. Seharusnya saudara, orang percaya Yesus pasti ada Roh Kudus. Karena yang mampu menjelaskan kebenaran sebenar-benarnya adalah Roh Kudus, bukan pendeta. Kalau saudara melihat saya menjelaskan, saudara, itu hanya sebatas apa yang Roh Kudus beri dan tidak seutuhnya sudah penuh kebenaran saya pahami. Tidak. Hanya pribadi Roh Kudus yang mampu menjelaskan sejelas-jelasnya. Haleluya saudara. Dan Roh Kudus itu ada pada orang percaya sebetulnya. Ada pada orang percaya. Tapi kira-kira kenapa ada orang percaya tidak ada Roh Kudus? Sekalipun kita tidak akan membahas pribadi Roh Kudus, tapi ingat, Roh Kudus bisa didukakan, Roh Kudus bisa ditolak, Roh Kudus bisa dikecewakan, Roh Kudus bisa meninggalkan baiknya. Jadi ada orang percaya, saudara, masih dia percaya Yesus, tetapi sebetulnya dia sudah mengecewakan Roh Kudus. Tidak pernah mementaati Roh Kudus, tidak pernah Roh Kudus sudah ingatkan dia, kamu balik pada kebenaran, kamu ikuti lakukan firman Tuhan, tetap dia tolak. 1 Tesalonika pasal 5, coba baca ayat 19. Ya, 19. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah padamkan roh. Ini roh itu pribadi yang maha kuasa. Siapa yang bisa padamkan dia? Nggak bisa dipadamkan. Ini bermaksud, saudara, bukan kita nggak bisa matikan Tuhan. Yang ada tuh sebaliknya kan, Tuhan itu kekal, nggak bisa mati karena bentuk roh. Nah, maksudnya ini jangan menolak dia. Roh Kudus ada di dalam kita orang percaya. Selalu dia menuntut orang pada kebenaran. Selalu dia mengingatkan orang percaya tentunya. Selalu dia akan berkata, kamu beribadah, kamu setia terus, kamu berdoa terus. Dia terus ingatkan. Tapi kadang-kala orang percaya itu lama-lama dia tolak Roh Kudus, dia tolak. Dalam cara menolak Roh Kudus, tidak mau ibadah, tidak lakukan firman. Pokoknya begitu terus.
Suruh bertobat, nggak mau bertobat. Dia terus nggak mau. Nah itu maksudnya saudara, digambarkan 5 anak darah yang bodoh. Jadi dia kenal Yesus, tapi tidak ada Roh Kudus. Sama-sama merasa mau menyambut mempelai. Makanya saya katakan dalam visi kita, jemaat yang akan menjadi mempelai Kristus. Dan kita sekarang sudah mempelai Kristus apa belum? Coba saudara saya ajak berpikir. Mempelai, kalau saudara lihat orang mempelai, siapa yang pernah melihat mempelai di muka bumi? Siapa yang pernah jadi mempelai sini? Coba angkat tangan. Nah, oke. Waktu saudara sebagai mempelai wanita atau mempelai pria, saudara sebagai wanita sudah ada belum mempelai prianya? Waktu saudara sudah disebut mempelai, sudah ada kan? Pria juga begitu ya. Pada waktu saudara disebut mempelai pria, mempelai wanitanya sudah ada. Sekarang saudara dan saya sudah ada mempelai pria belum? Saudara lihat. Hah? Mempelainya sudah ada belum? Belum. Sudah belum ada mempelainya. Tapi kita sementara seperti gadis yang bijaksana sedang menunggu mempelai itu. Amin. Makanya visi kita, jemaat yang akan menjadi mempelai siapa? Kristus. Sebelum saya bahas selanjutnya, saudara, begini, kita lihat dulu supaya saudara paham ya. Bagaimana Paulus menyebut posisi kita sekarang yang belum mempelai. Posisi kita sekarang yang belum mempelai Kristus adalah posisi dalam 2 Korintus pasal 2 Korintus pasal 11 ayat 1 dan 2 saja ya. Tapi kita akan fokus ayat 2 nanti. Minta tolong ayat 1. Mari bersama-sama membacanya ya. 1, 2, 3. Alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang celitu. Memang kamu sabar terhadap aku, Paulus ya. Nah, kita baca. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Ayat 3 lagi. Karena ini telah Adam dan Hawa. 2, 3. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikan. Ada perbandingan. Saya akan jelaskan ya. Ayat 2 dulu, taruh ayat 2. Ayat 2 itu Paulus menjelaskan. Jadi posisi jemaat itu dikatakan apa saudara? Aku cemburu karena aku telah apa? Mempertunangkan kamu. Apa bedanya tunangan dan mempelai? Ada beda apa tidak saudara? Tunangan, oh, tidak tahu adat saudara ya. Tapi kalau di Israel ini, mereka ada namanya tunangan. Saudara ingat Yusuf dan Maria? Makanya Yusuf takut sekali karena Maria sudah hamil, masih posisi apa? Tunangan. Belum suami istri. Maria sudah hamil. Di Yahudi itu, berani tunangan dia sudah hamil, mereka akan rajam dia pakai batu. Mereka akan rajam dia pakai batu. Oh, ini sudah melanggar ini, sudah melanggar. Itu maksudnya. Ya. Jadi ada posisi tunangan dulu, baru dia menuju masuk pada pernikahan itu, jadi mempelai. Nah, makanya cerita di dalam Matius tadi kita baca 25, saudara, diambil satu perumpamaan seperti pernikahan di Israel. Begitu. Pernikahan di Israel posisi pertama
dia itu tunangan dulu. Jadi kita sekarang begini, saudara. Ketika kita percaya kepada Kristus Yesus, saudara, kita ini posisi tunangan. Posisi tunangan. Nanti kita akan menjadi mempelai. Tanya begini, saudara. Semua orang yang sudah tunangan sampai pada jadi mempelai kan, saudara? Sudah tunangan? Ada nggak saudara lihat orang sudah tunangan tahu-tahu batal? Kayaknya semua pernah lihat. Saya sendiri sudah konseling di sini. Konseling sudah mau nikah, sudah mau dekat nikah, di telepon batal. Aduh. Dulu, saudara. Sebetulnya mereka bukan cuma awal di sini karena memang mau pindah daerah sini saja. Jadi sudah lapor gitu malah sana. Ya oke lah, kita akan jalani. Bukan berarti dari sini mereka, ya karena sama GPDI. Itu saja. Tapi saudara berarti sudah mengenal, itu maksud saya memberikan juga perumpamaan dengan tujuan bermakna sorgawi ini, saudara, bahwa Paulus menjelaskan di dalam 2 Korintus tadi. 2 Korintus tadi dia berkata begini, bahwa aku telah mempertunangan kamu. Maksudnya Paulus telah memperkenalkan Kristus dan jemaat Korintus, kamu percaya, kamu sekarang tunangan Kristus. Tapi ayat 3 bilang apa? Ayat 3, minta tahu ayat 3. Baca sekali lagi, 1, 2, 3. Perhatikan, diberikan contoh kepada Adam dan Hawa. Adam dan Hawa sudah percaya kepada Tuhan apa belum? Sudah, tetapi mereka batal, gagal, jatuh dalam dosa. Ini Paulus menggambarkan, jangan sampai kamu sudah menjadi tunangan Kristus, kamu jangan sampai kamu seperti Adam dan Hawa. Begitu. Jatuh dalam dosa atau tinggalkan Tuhan, kamu tidak akan sampai nanti menjadi mempelai Kristus. Nggak bisa nanti. Memang kamu sudah tunangan Kristus, tapi belum jadi mempelai. Makanya khususnya kita di GPDI ini, saudara, kalau saya akan mengajarkan doktrin, masih ada namanya, kita bisa bilang orang yang sudah tunangan Kristus atau orang percaya masih bisa terhilang dari keselamatan. Bukan keselamatannya yang hilang ya, keselamatan itu sudah ada terus. Itu karena Tuhan yang kerjakan, tapi orangnya masih bisa terhilang dari situ, masih bisa keluar dari situ. Kembali kepada Matius, sama seperti 5 anak darah yang bijaksana dan 5 yang bodoh. Ternyata yang 5 disebut bodoh masih terhilang sebagai tunangan Kristus. Maka kita jemaat Tuhan di tempat ini, kita kembali kepada visi kita. Jemaat yang akan menjadi mempelai Kristus karena kita masih tunangan. Jadi kita semua harus mengarahkan ke sana. Saya harus menjadi mempelai Kristus. Orang kalau sudah tunangan kan saudara sudah ada ikatan perjanjian kan begitu ya. Pokoknya kita harus kalau dia sudah pacaran terus dia sudah lamar jadi tunangan, mereka harus saling menjaga. Dengan tujuan kita harus melangkah sampai pada pernikahan. Nah gitu. Kita sekarang pun begitu. Lakukan tanggung jawab kita, nanti Tuhan lakukan bagian Tuhan sebagai mempelai pria. Ada perjanjian kita dengan Tuhan. Tuhan berkata supaya kita tetap setia, terus taat beribadah, lakukan kebenaran firman Allah, terus kudus di dalam darah Yesus, supaya kita nanti jadi mempelainya Tuhan. Karena kalau kita melihat dalam Matius pasal 25 tadi, itu mengumpamakan tentang gereja Tuhan atau orang percaya
Kalau dibilang tadi 10 tadi, berapa yang tidak masuk, saudara? Berapa persen? 50%. Itu tentu, ya nanti saya mengajarkan lagi tentang gereja. Baik gereja harus memandang secara umum, gereja juga sebagai gereja lokal, gereja juga sebagai gereja pribadi. Jadi 3 jenis gereja sebetulnya. Kalau kita bicara gereja secara umum, oh cuma ada separuhnya yang masuk ya, padahal sudah percaya Yesus. Kalau kita bicara secara gereja lokal, secara organisasi maksudnya, secara umum tadi saya bilang kan jenis-jenis merek gereja kan banyak begitu ya. Bicara cuma setengah. Kalau secara lokal, ini kita GPDI, secara lokal, gereja lokal GPDI, dan apa gitu ya. GPDI kita ada berapa? 13 atau 14 ribu di dunia tapi ya. Tentu paling banyak di Indonesia. Kita jemaat juga mendoakan minggu depan lagi. Ada acara gereja kita itu GPDI namanya Musyawarah Besar. Dalam gereja itu ada kepemimpinan organisasi, bisa bilang presidennya GPDI itu bertugas 5 tahun sekali. Dan minggu depan, ini kan sudah minggu ini ya, minggu depan tanggal 15, salah 16, 17 itu terjadi seperti pemilihan ulang karena sudah 5 tahun dia bekerja. Jadi akan ada kepemimpinan lagi. Apakah yang lama itu jadi lagi, yang penting namanya pemimpin baru lagi muncul. Jadi 5 tahun dia akan bekerja di GPDI. Saudara doakan juga. Jadi gereja lokal kita GPDI ini akan ada musyawarah besar namanya. Musyawarah besar. Ada musyawarah daerah, ada musyawarah wilayah, ada musyawarah jemaat kita di tempat ini. Nah, begitu itu dengan gereja kita. Nah, kita balik. Kalau bicara gereja lokal, waduh kalau cuma 50%, ngeri juga kita kalau sudah masuk dalam GPDI. Dalam secara di 14 ribu gereja GPDI. Wah, kalau cuma begitu, ini bukan jemaat ya, 14 ribu gereja lokal. Seperti kita dihitung satu, di dalam jemaat sini berapa ratus, begitu. Kita di Jawa Barat sini saja hampir 700 gembala sidang, pengembalaan. Itu baru Jawa Barat. Nah, kita lanjut lagi. Kalau kita bicara gereja lokal kita, wah saya juga sebagai kepala sidang harus bertanggung jawab kan saudara. Makanya saudara saya lebih banyak pola saya ada di depan ini, di mimbar ini, pola lebih banyak mengajar. Karena saudara tahu bahwa ternyata setelah melihat dari survei-survei, kalau saya berbicara terus dalam cara khotbah yang memotivasi saudara, coba bicara terus yang menyenangkan, setelah disurvei saudara, itu orang yang memahami kebenaran terlalu sedikit sekali. Bisa masuk pada golongan 5 anak darah yang boleh. Nah sekarang ini tahun ini belum saya pakai papan, tapi berdiri depan, tapi pola tetap saya harus mengajar. Karena ini tanggung jawab. Saya sendiri kalau ketika tadi malam bergumul sampai saya bilang 1:30 saya belum tidur merenungkan, aduh Tuhan, ini tanggung jawab. Ini bagaimana ini kalau cuma 50%? Siapa yang dituntut Tuhan? Bukan jemaat. Yang dituntut Tuhan gembalanya. Selama ini saya ditugaskan ngajarin apa? Kalau jemaat nggak paham. Nah makanya saya kembali lagi untuk supaya ingatkan, jemaat Tuhan harus memahami visi ini. Bahwa kita akan menjadi mempelai Kristus. Dan garis bawahi menjadi. Garis bawahi akan. Haleluya saudara. Kita akan menjadi mempelai Kristus. Bilang kiri kanan dulu. Kita akan menjadi mempelai Kristus. Amin.
Tapi ingat ya, dalam pesan saya ini tentang akan. Bilang sama-sama saya, 2, 3, akan. Sekali lagi, 2, 3, akan. Nah ketika tadi malam saya begitu, sampai tadi pagi saya bilang pada gubernur, saya tuh nggak tidur. Bisa bilang tidurnya dikit sekali. Kata akan itu, kata akan itu saya akan. Baik saya pribadi, istri, anak saya akan. Di mana akan ini kan saudara dalam perjalanan, nyampe atau tidak, baru masuk tanggung jawab saya terhadap jemaat. Oh Tuhan, oh Tuhan, bagaimana ini? Ini akan. Jika keluarga ini, bagaimana dia, anaknya, keluarga. Ini kalau seandainya saya cuma main, pokoknya saya datang aja melayani, tidak mau merenungkan terus, saudara, tanggung jawab. Tentu saya tidak menjadi gembala yang bertanggung jawab. Tapi karena memang saya diutus Tuhan, dipilih Tuhan untuk menjadi gembala sidang, saya harus bertanggung jawab. Dan memang harus mempertanggungjawabkan. Memang harus mempertanggungjawabkan. Makanya ketika masuk dalam perenungan, jemaat akan menjadi mempelai Kristus. Makanya tidak henti-hentinya, saudara, saya harus mengajar terus. Saya harus mengajar terus. Supaya kita tidak masuk pada golongan hanya 50% yang masuk ke menyambut mempelai itu. Tetapi kita harus 100%. Amin, saudara. Harus 100%. Satu sisi saya bergumul juga. Syukuri Tuhan sudah ada jemaat di tempat ini. Saya juga berdoa, Tuhan tambahkan lagi, karena di misi kita itu nanti kita akan membahas tentang misi bagaimana yang akan kita kerjakan itu adalah menjangkau domba-domba. Dia tentu harus bertambah. Tapi satu sisi kan yang ada saja saya sudah merenungkan, semua ini Tuhan tanggung jawab saya yang sekarang saja. Harus masuk semua. Jangan sampai ada di golongan 50% yang tidak masuk. Tapi satu sisi saya juga minta tambahkan lagi Tuhan. Tapi kan harus bertanggung jawab. Semua harus masuk. Jadi bagaimana cara supaya masuk? Harus semua satu visi. Saya akan menjadi mempelai Kristus. Amin. Posisi kita sebagai apa kata Paulus? Sebagai tunangan siapa? Kristus. Ayat 2. Tapi Paulus mengingatkan, ingat Adam dan Hawa dalam perjalanan mereka melanggar firman. Maksudnya di sana, jangan sampai kamu berdiri, oh saya sudah tunangan Kristus kok, tidak melakukan apa-apa, saya sudah pasti masuk surga. Ini kan GPD tidak menerima itu. GPD tidak mengajarkan itu. Kan ada gereja mengajarkan, pokoknya kamu sudah percaya Yesus, pasti masuk surga. Nah ini GPD tidak setuju dengan itu. Karena masih sebagai tunangan. GPD mengajarkan bahwa kalau kamu sudah percaya Yesus, harus sungguh-sungguh, harus setia ikut Tuhan, pasti kamu masuk surga. Memang GPD sekarang orang bilang, jadi bagaimana GPD sekarang pasti masuk surga? Tidak, sebetulnya pasti. Asal sesuai firman. Yang dimaksud oleh firman kan seperti gadis bijaksana yang 5 itu. Dari awal percaya Yesus, ikut Tuhan terus ikut bimbingan Roh Kudus. Memang pasti masuk surga. Amin. Tapi kan ada juga yang tidak. Nah itulah dia berdiri di situ. Ada yang tidak. Kenapa? Karena dia cuma jadi percaya Yesus, tidak mau ikutin apa kata Roh Kudus. Jadi tidak masuk. Tapi tentu saya dengan pengharapan saya dan terus berusaha mengajar. Dan saya juga percaya jemaat Tuhan di tempat ini akan satu visi kita bersama, akan menjadi mempelai Kristus. Amin. Dan saya satu visi. Kita lihat lagi saudara, Matius mundur dulu ya, 22 ayat 1. Kita gantian ya sampai ayat 14.
perumpamaan tentang perjamuan kawin. Sudah ingat lagi ya perumpamaan, kalau sendiri sudah baca Alkitab itu. Jadi ketika itu bicara perumpamaan, berarti yang saudara baca itu hanya sebuah cerita, ya, dengan bertujuan untuk saudara temukan makna surgawi. Jadi tidak boleh literal seperti itu, ya, tidak boleh seperti itu. Seperti saya bilang tadi, kalau Matius tadi orang pahami literal, dia akan bilang poligami karena 5 lawan 1. Jadi bukan seperti itu, ya. Saya ayat 1, saya ayat 2. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh hamba-hamba lain kepadanya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya inilah sorga. Lalu berbicara dan mengakhirkan untuk telah dibeli. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladang, ada yang pergi mengurus usahanya, Dan yang lain menambah orang-orang itu menyiksa dan bunuhnya. maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kami itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang yang baik, sehingga keluar zaman dan perjamuan kawin itu disana. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana kau masuk kemari dengan tidak menggunakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Oh, ternyata begitu, saudara. Jadi maksud daripada cerita tentang tadi, saudara, perumpamaan tadi yang bermakna surgawi, yaitu bagian terakhir apa, saudara? Banyak yang terpanggil, tetapi Sedikit yang terpilih. banyak yang sudah dipanggil, banyak yang sudah percaya. Tapi kenapa sedikit yang terpilih? Kenapa tadi saudara? Karena dibilang, mereka berkata, saya masih sibuk, saya masih urus usaha saya. Sudah dipanggil, kamu setia dong, kamu sudah percaya kan? Kamu ibadah, kamu lakukan kebenaran firman. Bentar dulu, sebentar dulu. Ternyata Tuhan itu, Tuhannya satu waktu juga berkata, udah cukup, cari orang lain saja. Kan begini, cari orang di pinggir jalan, orang miskin, bahkan orang jahat. Ada nggak orang jahat yang dipanggil Tuhan jadi sungguh-sungguh? Banyak. Jadi ini sebuah perumpamaan yang dimana Tuhan berkata demikian. Tuhan bilang panggil saja mereka, mereka saja yang diundang. Sudah dikasih kesempatan, sudah terima, malah jadi malas datang ibadah. Bagaimana mau jadi mempelai? Karena yang dimaksud Tuhan tidak boleh kita hanya orang percaya Yesus, menjadi orang Kristen hanya sebagai KTP saja, kemana-mana sebagai orang Kristen. Itu tidak menjamin seseorang itu akan menjadi mempelai Kristus. Kalau dia sudah percaya Yesus, kalau memang dia sungguh-sungguh pasti jadi mempelai Kristus. Amin, saudara. Tapi kalau seperti tadi yang kita berkata, di mana dia berkata, oh kami masih sibuk, dibilang apa tadi? Tetapi
Orang-orang ayat 5 yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya dulu. Maksudnya ladang ini zaman dulu itu pekerjaan utama seorang dulu itu adalah peladang, peternak. Ada juga pedagang, saudara. Dari hasil mereka itu mereka harus dagang. Jadi ada waktu kan, saudara? Ada waktu mereka harus ibadah, ada waktu harus ikut. Maka jemaat Tuhan, saya mengimbau, sebenarnya saudara punya banyak wadah ya di tempat ini untuk saudara ikuti. Kita saudara tidak boleh cuma hari Minggu sebetulnya. Kita ada wadah di tengah minggu. Saudara harus ikutin harusnya. Ada ibadah komsel. Komsel itu untuk umum. Anak-anak remaja jangan saya lihat situ. Tapi puji Tuhan, sekarang pengurus komselnya melibatkan. Kadang remaja yang pimpin, perwada yang pimpinnya. Tapi juga remaja cuma yang pimpin aja yang hadir. Harusnya lain ikut juga. Ada PA, ibadah WSP, khusus wanita, ibadah khusus pria, khusus remaja di Sabtu. Seharusnya ikut di sana. Karena kalau sudah cuma mengandalkan hari Minggu ya akan lambat pertumbuhannya. Ada doa hari Sabtu pagi. Wah, pengurus-pengurus khususnya ya. Saudara yang ikut ibadah online. Saudara ikut itu doa itu. Aduh, kalau tidak ada doa kita, wah sulit, sama dengan mobil nggak ada bensin. Nggak bisa jalan nanti. Nah, khususnya kita pengurus-pengurus gereja yang Tuhan percayakan wajib sebetulnya ikut doa. Pengurus wadah-wadah ikut doa. Kita nggak bisa andalkan kekuatan kita seperti 5 anak darah tadi. Yang punya minyak, nah itu yang nyampe. Yang nggak ada minyak kan, seperti saya bilang tadi, waduh kalau kita tidak ada doa bersama, wah saudara itu seperti mobil nggak ada minyak. Mau starter juga memang kelihatan mobil. Karena kita gereja ini mengandalkan Roh Kudus. Apapun pekerjaan kita dalam gereja ini harus butuh Roh Kudus. Haleluya saudara. Butuh Roh Kudus. Jadi mari seluruh jemaat Tuhan ikutin semua ya, ikuti ya kegiatan-kegiatan tengah minggu supaya kita ini punya visi mau akan menjadi mempelai Kristus. Tapi kalau tidak mengikuti semua kegiatan, sama seperti orang diundang ini, sudah diundang, dia sudah dapat undangan, sudah terima dia, tapi kadang saya tidak mau datang saya tidak mau ikut dulu, saya tidak mau dulu. Saya mau urus ini, saya mau tidur aja, main YouTube aja. Ya, sudah. Tuhan kan sudah undang. Jadwal-jadwal gereja kita itu seperti undangan buat kita di setiap minggu. Itu undangan buat kita. Tapi tanpa disadari kadang-kadang akhirnya sudah ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya, malah menyiksanya. Yang datang mengundang malah bisa saja saudara, malah pendetanya yang sudah bilang ayo datang, yuk kita mengajar, malah ditolak. Nah ini tentu tidak dalam gereja kita sebagai jemaat Tuhan, di mana kita punya visi bersama. Jemaat yang akan menjadi mempelai Kristus. Amin. Saudara dan saya sekarang sebagai apa Kristus? Tunangan Kristus. Dan kita akan menjadi mempelai Kristus. Amin. Saya yakin kita pasti akan jadi mempelai Kristus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkati, saya sampai di sini dulu ya saudara. Nanti berikut saya akan jelaskan tentang misinya ya. Misinya minggu depan saya jelaskan buat saudara. Oke, Tuhan Yesus berkati. Waktu saya sudah lewat. Mari kita bangkit berdiri. Kita masuk dalam perjamuan kudus ya. Yang bertugas perjamuan kudus boleh maju ke depan. Kita berdoa. Ini kami ya Bapa di sorga bersama jemaat-Mu. Kami berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami sebagai tunangan Kristus. Roh Kudus ingatkan terus posisi kami, keberadaan kami.
supaya kami semua betul-betul pasti menjadi mempelai-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Saat ini bersama jemaat-Mu juga ada roti dan anggur di hadapan kami. Jemaat di rumah juga ya Tuhan, yang mengikuti ibadah online untuk menikmati perjamuan kudus. Roti dan anggur yang telah tersedia dikuduskan, dikhususkan, benar-benar menjadi lambang daripada tubuh dan darah Yesus di atas kayu salib, di mana menebus dosa kami, di mana tubuh dan darah Yesus menghancurkan segala kutuk-kutuk, di mana tubuh dan darah Yesus menghancurkan segala ikatan iblis. Tubuh dan darah Yesus juga memerdekakan kami. Terima kasih ya Tuhan buat tubuh dan darah. Sekali lagi, setiap kami akan minum roti dan anggur ini, dikuduskan, dibasuhlah kami dengan darah-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami lakukan perintah firman-Mu ini. Haleluya, amin. Tuhan berkati, silakan duduk. Darahnya amat kuasa, suci dan dari Tuhan. Firman Allah berkata, kalau kita melakukan perjamuan kudus, tujuan utama kita adalah mengingat akan penebusan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Karena melalui penebusan Tuhan Yesus itu, tubuh dan darah Yesus itulah yang membebaskan kita dari tuntutan dosa apapun, yang membebaskan kita dari kutuk apapun, yang membebaskan kita dari kematian di neraka. Hanya melalui tubuh dan darah Yesus, sehingga kita terus ada dalam kemerdekaan. Bahkan tubuh dan darah Yesus juga lah yang terus membatalkan segala tuntutan dosa-dosa kita. Yang sudah percaya pun kita berbuat dosa, ada tuntutan-tuntutan di sana. Tapi ada tubuh dan darah Yesus terus membatalkan tuntutan dosa itu, termasuk kutuk-kutuk dari dosa. Tubuh dan darah Yesuslah yang memerdekakan kita dari semua tuntutan apapun. Pegang roti dan anggur, dengar firman-Nya. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu.
perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, dengan menyebut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makan dengan ini. Pegang cawan dengan tangan kanan saudara. Dengar firman-Nya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, dengan menyebut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minum dengan ini. Haleluya. Sebelum kita berdoa, semua jemaat Tuhan bersyukur buat tubuh dan darah Yesus yang terus membebaskan kita dari tuntutan dosa-dosa pribadi kita. Tubuh dan darah Yesus sudah membebaskan kita dari tuntutan dosa nenek moyang kita, tuntutan dosa Adam dan Hawa. Tubuh dan darah Yesus sudah membebaskan kita, dan termasuk tuntutan dosa-dosa pribadi kita. Tubuh dan darah Yesus sudah membebaskan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kami jemaat-Mu Tuhan yang sudah menikmati tubuh dan darah Yesus, kami dibebaskan dari tuntutan dosa apapun. Kami hidup dalam kemerdekaan tubuh dan darah Yesus. Roh Kudus terus menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran firman. Terima kasih, kami bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus berkati, silakan duduk. Saya serahkan kepada Ibu. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita dengan firman-Nya. Dan bagi jemaat yang masih memberikan atau akan memberikan persembahan melalui transfer, bisa di BCA 128 145 5872 atas nama Didi Chandra Dinata. Ini persembahan operasional ya. Dan untuk persembahan pembangunan ruko dapat ditransfer ke rekening BCA digital 00093726 1639 kode bank 501 atas nama Aditya Sumirat sebagai bendahara pembangunan ya. Untuk persembahan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA 740 0516574 atas nama yang termenoreh. Bagi jemaat yang sudah mentransfer persembahan persepuluhan dapat menghubungi Bapak atau Ibu Gembala untuk didoakan. Persembahan sekolah minggu dapat ditransfer ke rekening BCA 572-542-6370 atas nama Ida Agustin Supriyatna. Dan untuk kegiatan sepanjang minggu ke depan, doa puasa mingguan GPD Kota Wisata setiap hari Senin ya, yang semula pada hari Jumat, sekarang hari Senin. Ibadah komsel online melalui Zoom setiap hari Rabu jam 7:30 malam. Ibadah WSP online melalui Zoom setiap hari Jumat pada minggu kedua dan 4 jam 7:30 malam. Doa pagi online melalui Zoom setiap hari Sabtu jam 7 sampai jam 8 pagi. Ibadah pemuda dan remaja IMB di gereja setiap hari Sabtu jam 6.15 sore. Dan kembali pada hari Minggu, ibadah pertama jam 7 dan ibadah kedua jam 9, ibadah ketiga jam 17 atau jam 5 masih online, dan ibadah keempat pada anak-anak online jam 4 sore. Kami menghimbau kembali kepada Bapak Ibu Saudara-saudari, jika ada yang sedang batuk, pilek, radang, tenggorokan dan demam, ada anggota keluarga serumah yang mengalami gejala tersebut, mohon maaf, diharap untuk mengikuti ibadah online. Ya,
Laporan Diakonia Umum GPD Kota Wisata donor darah 1 pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022. Jumlah peserta donor sebanyak 58 orang. Berikut dokumentasinya. Ya, puji Tuhan, itu adalah acara diakonia pertama di tahun 2022 yang sudah terlaksana dengan baik. Puji Tuhan, terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah melayani kita dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati bahkan seluruh kita yang sudah bertugas, apapun yang kita sudah kerjakan, apapun yang kita sudah lakukan, kita percaya kita sudah diberkati Tuhan. Bahkan kehadiran jemaat Tuhan baik di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah online, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, itu dia penyampaian pengumuman. Tidak ada tambahan dari Bapak Ibu Gembala. Dan tidak ada, mari kita akan akhiri ibadah kita. Ibadah pertama ini bangkit berdiri di tempat ini di rumah. Kita akan akhiri dan kasih Kristus Bapak Gembala. Kami dalam doa. Mari kita berdoa. Ini kami bersama jemaat ya Tuhan, di akhir ibadah kami ini, doa hamba-Mu, setiap pergumulan jemaat-Mu di tempat ini, Tuhan kami taruh ke dalam tangan-Mu, karena Engkau mengetahui semua pergumulan kami. Bahkan ada jemaat-jemaat-Mu di tempat ini yang sakit, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, sembuhlah Engkau dari penyakit itu. Terima kasih ya Tuhan, pergumulan demi pergumulan dalam rumah tangga, Tuhan, dalam keluarga, dalam pendidikan, dalam ekonomi, bentuk apapun usaha pekerjaannya, hamba-Mu taruh ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, pertolongan bagi jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk ibadah ini, dan Roh Kudus menolong terus kami dalam beribadah-ibadah selanjutnya. Kami mohon Tuhan, darah perlindungan melindungi kami semua di sepanjang minggu ini ya Tuhan, sehingga Engkau pertemukan kami juga pada hari-hari akan datang dalam kegiatan-kegiatan ibadah kami. Berkatilah pemimpin negara kami Tuhan, dari yang tertinggi sampai terendah, TNI, Polri, para dokter-dokter, Tuhan berkati mereka semua, sehingga negara kami di mana Engkau taruh kami di negara Indonesia terus diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, kami bersyukur, kami akhiri ibadah ini ya Tuhan, kami mau terima berkat daripada-Mu. Mari jemaat Tuhan angkat kedua belah tangan kita. Inilah kami anak-anak-Mu ya Bapa di sorga, mengangkat tangan kami kepadamu adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau jugalah yang menjadi sumber segala sumber berkat, yang memberkati kami dengan berkat-berkat rohani yang luar biasa, juga yang memberkati kami dengan berkat-berkat jasmani secara luar biasa. Sebab itu saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan persekutuan kuat kuasa, urapan-urapan baru dari Roh Kudus menjadi bagian kita semua saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput kita semuanya. Taruh tangan di dada, naikkan pujian.